Baik, pagi ini saya dapat pertanyaan dari Mbak Oktarina Paramita Sandi, ini dari cyberthreat.id. Pertanyaan tentang open source, lucu-lucu juga sih kalau dilihat nih. Saya gedein dulu. Ups. Apa itu open source? Untuk apa open source digunakan? Contoh open source seperti apa? Apa kelebihan dan kekurangan dari open source seperti apa? Bagaimana keamanan open source? Perbedaan open source dengan closed source, di mana perbedaannya? Siapa yang banyak menggunakan open source? Bagaimana perkembangan open source di Indonesia? Baik. Sekarang open source itu apa? Source itu apa sebenarnya? Source itu source code, program. Contoh kita lihat aja ya. Paling gampang tuh masuk ke kandangnya langsung ya. Kandangnya ada di GitHub. Ini kandangnya open source nih, GitHub. Banyak sekali program yang dibuka di GitHub. Saya misalnya kita nyari sembarangan aja ya. Cari sembarangan misalnya tentang biologi. Nggak ada hubungannya sama IT kan, biology. Wish, langsung dapat banyak nih. Ada berapa nih? 4.882 yang ada kata biologinya. Oke. Ini ada cyber biologi. Klik. Ini ribuan langsung loh kata biologi yang kita pikir nggak ada hubungan sama IT ya. Terus saya coba klik ini kelihatan ini Java nih. Java nih kayaknya program. Klik Java. Ini langsung source code-nya dapat. Kita dapat ini source dan kebuka. Kita bisa download. Cara downloadnya cuma gini aja nih. Bisa copy path, bisa raw-nya nggak ada ya. Oh ini raw. Saya klik raw. Ini langsung select all nih. Copy. Atau klik yang ini download bisa langsung. Jadi ini source code-nya kebuka. Kita lihat ini source code bener dan open, kebuka. Gitu ya. Jadi apa itu open source? Adalah program yang source code-nya terbuka, open. Open di sini bukan berarti kebuka aja ya. Open di sini open free, merdeka, bebas. Jadi source code-nya bebas, kebuka, kita bisa lihat, bisa di select all gini, select all, klik kanan copy, masukin ke notepad. Saya langsung, ini notepad ini, paste bisa masuk ke notepad saya langsung nih. Saya langsung bisa jalankan juga. Cuman ini bahasa Rusia. Kagak ngerti ini apaan. Tapi ini biologi. Coba kita cari yang gombal aja. Kita cari yang lain yang ngaco aja ya, kata-kata ngaco aja. Kita cari yang ngaco, bener-bener ngaco aja apa ya. Sorry, saya masuk ke ini lagi, ke depan lagi. Saya cari kata-kata misalnya yang ngaco lagi. Chemistry, kalau matematik pasti banyak. Chemistry atau mechanical, langsung 4.000 langsung. Jadi kata yang nggak pernah kita bayangkan ada ribuan loh. Di sini awesome mechanical resource. Kalau ini resource nih kayaknya. Ini dia bikin buku dan dia lepasin bukunya. Dia lepasin open course, bentuknya bukan open source saja, open course. Oke. Mechanical engineering knowledge map. Aircraft missile designs. Klik, udah mati situsnya. Vibration fact. Mati situsnya. Ada yang mati gitu sih modelnya. Jadi nggak semua bisa hidup sih. Ada yang tewas juga. Ini database segala macam. CAD model library, largest online community, professional designer, engineer. Jadi ini sudah ada library-nya. Ini buat CAD ya, computer aided design. Open loh, kebuka ini semua. Jadi jangan berpikir cuman program doang, desain juga kebuka. Ini pesawat terbang, ini mobil.
Desain-desain kayak gini mechanical semuanya kebuka. Jadi itulah open source. Untuk apa open source digunakan? Contoh yang paling besar ya. Kalau ini pertanyaan untuk apa open source digunakan, tadi udah kita lihat ya. Ini desainer, orang yang bikin mesin lah apa, biologi lah apa, semua bidang kebuka. Beda sama yang ketutup ya, kita nggak bisa lihat karena itu dirahasiakan supaya dia dapat duit banyak. Kalau yang kebuka ini semua orang bisa lihat. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia jadi lebih gampang buat belajar, buat maju lebih gampang kalau kita pakai open source. Contoh yang paling gampang mah inilah handphone yang kita pakai. Untuk apa ini kan, untuk apa open source digunakan tadi udah kelihatan. Ini buat desain apa segala macam, segala bidang. Kalau mau masuk ekonomi juga ada nih. Saya coba masuk ke ekonomi ya. Nih misalnya finance, langsung ada finance React Native, Python for finance, Yahoo Finance. Ini buat dapetin data stock market Yahoo. Ini programnya buat dapetin data stock market Yahoo kayaknya. Saya klik aja. Nih kita tinggal install. Oke. Terus kita bisa jalankan ini programnya. Ada contohnya nggak ya? Wala, horor ini, langsung program banget ini. Kita lihat programnya aja lah, bentuknya seperti apa nih. Ada Yahoo Finance, saya klik di sini. Oke, masuk ke raw. Ini langsung dapat Yahoo Python SDK. Ini buat akses ke datanya stock market, nih, harga saham yang dilepas sama Yahoo. Ini bisa akses pakai program seperti ini. Oke. Jadi untuk apa? Itu penggunaannya banyak banget, dan yang sering kali kita tidak sadar bahwa kita pakai adalah handphone yang kita pakai sendiri. Jadi saya berani taruhan mungkin 80%, 90% handphone yang dipakai sama bangsa Indonesia adalah Android. Oke. Android. Ya, banyak orang nggak mikir bahwa Android itu open source. Android itu open source. Jadi handphone Android itu open source. Ini namanya Android Open Source Project. Jadi kelihatan ini android.com. Androidnya sendiri adalah open source. Jadi handphone yang kita pakai itu open source, dan kita bisa bikin Android itu sendiri. Ini ada keterangan cara bikinnya. Android Open Source, AOSP, Android Open Source Project, AOSP. Di sini diterangkan cara bikin segala macam. Kalau Anda mau ikut kuliah saya juga ada, Moodle. Oke, di sini LMS Ono Center ORID/Moodle. Oke, masuk login. Saya masuk dulu ya. Anda bisa bikin account free di sini. Saya masuk ke kuliah saya, sistem operasi. Ini ada OS, sistem operasi. Bagian paling bawah, ini dia. Ini membuat sistem operasi Android sendiri. Jadi saya terangkan bagaimana cara bikin Android. Dasarnya adalah yang ini, Android Open Source Project. Jadi handphone yang kita pakai pun open source sih sebenarnya. Ya, yang jadi seru adalah kalau tanya ke orang-orang di dunia, open source bekerja di berapa layar yang ada di dunia. Layar itu termasuk layar handphone, layar laptop, layar gadget, layar tablet segala macam, layar TV pun. Jadi open source itu menguasai 2/3, mungkin sekarang udah lebih, mungkin udah mulai mendekati 70%, 80% layar dunia itu dikuasain open source. Jadi yang proprietary, Windows segala macam itu udah minimal, sedikit sekali yang pakai. Sebagian besar adalah open source. Nggak usah jauh-jauh lah, handphone udah jelas Android ya. Coba TV, Smart TV itu semuanya open source. Smart TV itu open source semua itu. Jadi jarang banget Smart TV yang pakai Windows tuh, hampir nggak ada, jarang. Sebagian besar udah open source. Jadi untuk apa open source digunakan? Ya hampir semua yang Anda pakai itu open source sekarang. Tinggal sedikit sekali yang bukan tinggal open source, itu udah tinggal dikit.
Contoh open source seperti apa? Itu tadi udah ada ya, handphone. Tadi aplikasinya banyak banget tuh di GitHub. Ada yang ekonomi, ada yang mesin, ada yang banyak banget. Nah, sekarang kekurangan kelebihan open source. Oke. Orang kadang-kadang ngelihatnya gini nih, karena itu kebuka, orang gampang ngehack, gitu kan? Karena kebuka, orang gampang ngerubah source code-nya bisa dihack segala macam. Justru kebalik sih sebenarnya. Justru kebuka itu jadi kelebihan. Karena kalau kebuka, semua orang bisa lihat source code. Kalau misalnya ada programmer yang nakal masukin sesuatu dalam source code, semua orang bisa lihat. Akibatnya itu jadi kelebihan karena semua orang jadi membetulkan, memperbaiki source code yang jelek tadi, gitu. Jadi orang kadang-kadang ngelihatnya kalau open tuh jadi gampang diserang segala macam, justru kebalik. Karena open jadi lebih gampang dibetulin dan kita gampang memperbaikinya. Beda dengan yang closed source ya, Windows segala macam itu kan close. Kalau ada apa-apa kita harus ngomong dulu sama Microsoft, ini rusak segala macam, terus nunggu si Microsoft benerin. Kalau open kagak, ini rusak gue benerin langsung. Akibatnya cepet prosesnya. Ini menjawab yang ini juga jadinya, bagaimana keamanan open source jauh lebih bagus daripada keamanan yang Microsoft. Coba kita lihat di sini ya, CVE ini Common Vulnerability and Exposures. Jadi di maintain oleh mitre.org. Ini yang mencatat ada beberapa organisasi seperti Mitre ini sih sebenarnya. Cuman ini Mitre kebetulan dibiayai oleh US Department of Defense, DoD-nya Amerika Serikat, untuk mencatat semua kelemahan software dan sebagainya. Jadi software yang ada di Zoom, yang lagi ribut ini Zoom, terus apalagi WhatsApp, semuanya dicatat. Oke. Ini saya masuk ke CVE, kita bisa search di sini. Kelemahan-kelemahannya CVE, misalnya WhatsApp. Ini kelemahannya bisa kita lihat, catatan-catatan tahun 2019. Ini yang kena WhatsApp desktop, buffer overflow di WhatsApp voice stack, WhatsApp Android kena. Jadi catatannya ini banyaknya desktop Android. Oke, kena sini WhatsApp. Terus kita mau ngelihat lagi. Tapi udah gitu kita bisa benerin. Yang open source bener tuh misalnya Apache itu web server ya, Apache 2 sih sebenarnya. Langsung kelihatan kalau ada error gini, kelihatan. Nanti kalau kita masuk ke websitenya, banyak ya errornya, gila. Tahun 2020 nih langsung 2020 semua baru. Ini error baru-baru semua nih, kacau. Web server Apache kacau juga ya. Karena itu software gede banget sih. Apache Oligo version sekian-sekian. Ini 2020 semua. Jadi Apache banyak errornya. Tapi mereka ya berjuang buat benerin sih, jangan khawatir. Windows 10 ya. Ini sama nih. 2020 kita banyak. Kalau mau enak jangan lihat di sini sih, nggak gitu enak sih Mitre itu ngelihatnya. Paling enak di CSV display apa, CVE display apa ya, details. Nih lebih enak ngelihatnya di sini. Cuman nggak seupdate yang ini, nggak seupdate yang Mitre, karena dia ngambil dari Mitre terus di summary. Oke, kita cari produk ya, Zoom. Kalah. Bisa ini enggak ya? Kok jadi berita sih? Zoom vulnerability. Saya pengennya keluar grafik kayak gitu. Coba kita search Zoom. Mana Zoom? Nggak dapet. Aduh. Caranya gini dah berarti. Zoom CVE details. Kepaksa gini. Nggak bisa dapetin grafik yang seperti itu ya. Ini Zoom dia nyatet sampai 2019.
Cuman segini nih zoom 1 2 3 4 5 zoom. Ini pertama 2004 dan terakhir 2019. Sebenarnya ada 2020-nya ada. Kalau kita lihat di mana sih namanya? CVE yang Mitre ada. Oke, sekarang kita lihat di Microsoft. Bisa keluar nggak ya Microsoft? Windows 10. Keluarnya berita juga, nyebelin. Kayak gini dia. Sorry. Windows 10 CVE details. Ini kelihatan jauh lebih banyak banget. Stres lah lu ngeliatnya, stres banget asli, sampai berhalaman-halaman. Ada 1111 vulnerability-nya. Itu Windows ya. Ini sampai 2019 yang dicatat sama CV Details. Kalau kita cari di sini lebih banyak lagi di Mitre. Ini Mitre lebih parah hasilnya. Cuman saya pengennya keluar grafik. Gimana cara ngeluarin grafik ya? Ini. Oh, ini dia grafiknya. Nih. Iyalah. Ini mah semua. Ini buat semua. Ini vendors. Products. Oh, bisa kelihatan di sini nih berarti. Ini Windows 10 Microsoft 1100. Ini. Oh, bentuknya kayak gini memang. Nggak keluar grafik sama dia, sialan. Jadi kita bisa lihat Windows 7 segini, Adobe 1000, Windows Server 2012 1000, Enterprise Linux Desktop Red Hat 1000, Internet Explorer-nya Microsoft 1000, Safari Apple 1000. Bisa kita lihat semua. Yang paling tinggi, paling top Debian Linux 3000. Kenapa dia bisa banyak ketemunya? Karena dia open source. Dan ini dibenerin semua. Ya, ini saling benerin ini langsung. Kalau kita lihat nanti bisa dibenerin ini langsung. Oke. Kita lihat di Debian-nya kebuka semua. Jadi kalau open source itu langsung atas semua nih. Yang open source di atas semua. Karena langsung ketahuan dan langsung dibenerin. Gitu. Beda sama yang closed source. Kita lebih susah deteksinya. Itu. Jadi mudah-mudahan kelihatan bahwa keamanannya kebuka banget, kelemahannya, vulnerabilities-nya kebuka banget dan banyak yang benerin. Ini yang jadi perbedaan utama antara open dan close. Siapa yang banyak menggunakan open source? Ini menarik nih. Pertanyaan sederhananya dibalik aja dah. Berapa orang di sini yang pakai handphonenya Microsoft, Windows? Pasti Anda makainya Android semua kan? Ya udah. Jadi sebagian besar orang makainya open source sih sebenarnya. Bagaimana perkembangan open source di Indonesia? Oke. Kalau orang yang posting, yang bikin software open source-nya mungkin nggak terlalu banyak ya. Banyakan orang luar kalau yang bikin sebagai developer. Soalnya orang-orang ini kan kebanyakan berusaha cari duit. Dan asumsinya kalau kita lepas gitu aja nggak dapat duit nih. Kalau kita lihat di GitHub ini kan dilepas free. Asumsinya nggak dapat duit. Di sini nggak ada ini soalnya. Asal negaranya nggak ada nih. Gimana caranya ya? Nggak ada di sini, nggak ada asal negara nih. Jadi kalau perkembangan developernya kalah sama luar jauh. Cuman ada developer open source di Indonesia, ada orang-orang yang posting keluar segala macam ada. Cuman tidak sebanyak, karena rata-rata nggak dibuka karena cari duit. Tapi bukannya nggak ada, jadi ada. Mudah-mudahan sih lebih banyak dari yang sekarang. Soalnya jujur kalau kita mau cari duit, sederhana cara berpikirnya. Platform yang banyak dipakai orang tuh platform yang mana gitu. Kalau yang banyak makanya Windows, ya kita bekerja di Windows lah, karena itu yang banyak dipakai. Tapi kenyataan hidup sebagian besar platform adalah open source. Jadi kalau kita lihat TV yang ada di Garuda itu Linux. TV Smart TV
itu open source. Android open source. Jadi mau nggak mau kita banyaknya makanya ke sana. Gitu. Kalau kita lihat sih mereka developer banyak mengembangkan di atas open source. Jadi misalnya orang paling gampang masuk Play Store, playgoogle.com. Ini orang banyak bikin software di sini. Misalnya berhitung. Nah, ini kelihatan banget ini aplikasi Indonesia. Belajar berhitung, paket belajar lengkap. Ini aplikasi Indonesia semua nih ya. Memang source code-nya dia nggak dibuka, tapi dia jalan di atas open source, di atas Android yang open source. Jadi source code-nya dia nggak dibuka, dia jalan di atas open source. Dan software yang dipakai, software bahasa pemrogramannya biasanya juga bahasa pemrograman yang terbuka sih, kayak Java itu yang open. Java, terus pakai barangkali pakai Python apa segala macam gitu. Jadi bahasanya terbuka, platform yang dipakai terbuka, cuman software yang dia kembangkannya sendiri tidak dibuka karena takut rezekinya hilang. Gitu. Ini Indonesia semua nih kalau dilihat. Banyak loh ini. Banyak sekali orang yang mengembangkan aplikasi di atas open source. Aplikasinya dia mungkin nggak dibuka, nggak dibikin open source. Tapi orang jalan di atas open source karena rezekinya gede banget di atas open source. Gitu. Tapi sebagian dari sini ada 1-2 orang yang mungkin juga ngelepas source code-nya dia. Contohnya gini cara nyarinya. Belajar membuat app Android. Oke. Nah, ini udah nih di coding barangkali yang paling bagus, salah satu yang terbaiknya ya buat pemula. Nah, ini belajar bikin aplikasi Android sebagai Google Developer Authorized Training Partner. Google itu pakainya open source ya. Jadi ini jelas, ini dia mainnya open, gitu ya. Di coding.com ini. Jadi lumayan gede, cuman hasilnya nggak di open sourcein. Cuman dia jalan di atas open source, gitu. Jadi kira-kira ini yang kelihatan paling gede salah satunya di coding.com lah. Kalau kita ngelihat banyak sih sebenarnya. Kalau di bawah sini juga ada lagi nih. Misalnya ini mudoistudio.com apa oh ini terjemahan nih, android.com ini terjemahan ini. Belajar coding.net, codepolitan.com. Ini agak usah mah hosting. Yang paling gede, salah satu yang paling gede yang ini sih di coding.com. Gede, lumayan. Ini gede banget. Menarik banget. Jadi saya sangat sarankan ini Anda bisa daftar dan masuk ke dalamnya, bisa belajar di situ. Ini nggak semuanya free. Untuk belajar kita juga ada yang berbayar ya. Kunjungi toko online kami di Tokopedia Bukalapak. Oh, bisa ditaruh di Bukalapak juga, baru tahu saya. Oh, t-shirt. Kirain jual kulit ininya. Oh, yang dijual t-shirt rupanya. Oke. Online course and certification. Pakai ini semua open loh ini. Android, Kotlin, Cloud Game, ini bahasa normal ya. Tapi dia juga ini ya, ada Microsoftnya juga. Cuman sisanya sih ini Google open source, AWS open source, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa itu open source, untuk apa open source digunakan, contohnya, kelebihan kekurangan, keamanannya lebih dahsyat sih sebenarnya karena kebuka banget. Perbedaan open dan close, siapa yang banyak pakai, dan perkembangan. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.